Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmadu wa nasta'inuhu, kita muji dan minta pertolongannya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita mohon kepada Allah agar jauh daripada kejahatan dari kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada perbuatan buruk kita. Man yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya ila mana'ta. Kalau seandainya Allah SWT berkehendak ingin memberikan sesuatu pada seorang hamba, ingin mengambil dari seseorang hamba, ingin melakukan seseorang kepada hamba, maka Allah berhak melakukannya. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melarangnya. Wala mu'tiya ila mana'ta, dan sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin sesuatu itu sampai pada kita, tidak ingin sesuatu itu menjadi hak milik kita. Allah kalau seandainya tidak berkehendak atau tidak berkeinginan sesuatu itu ada bersama kita, maka Allah SWT itu tidak akan ada satupun manusia yang dunia ini yang bisa memberi kepada kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa melakukannya pada kita. Kalau Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadapnya. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Allah bangunkan dalam keadaan anggota tubuh kita masih sempurna semuanya. Penglihatan kita bagus, pendengaran kita bagus, kemudian kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin di pagi hari ini ada yang sudah makan juga ada yang sudah minum juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu semuanya nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Maka atas segala nikmat yang begitu besar yang diberikan Allah SWT kepada kita, oleh karena itulah kita perlu bersyukur. Salah satu syukur kita apa? Mungkin kita membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur kita itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah masih izinkan kita untuk melihat kebesaran Allah SWT kepada kita. Baik kebesaran Allah SWT yang ada pada tubuh kita, pada diri kita, atau kebesaran Allah SWT yang ada di luar pada tubuh kita. Anak-anak kita semuanya dalam keadaan sehat, anak-anak kita semuanya bisa ada bersama kita, ada keluarga bersama kita, ada hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu bisa lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau seandainya engkau coba kata Allah, untuk menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat yang aku berikan. Kenapa? Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena begitunya banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak boleh berkeluh kesah, Kita tidak boleh berkeluh kesah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah SWT. Kita terus tetap berbaik sangka kepada Allah SWT agar semuanya itu Allah berikan suatu nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa iztazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kata Allah SWT, kalau saya engkau mensyukuri akan semua nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, kalau seandainya engkau ingkar, kata Allah, engkau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan, nikmat apa saja, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tubuh kita yang sehat, kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menikmati apa segala yang diberikan Allah SWT kepada kita, maka kalau kita tidak mensyukurinya, Allah SWT akan marah kepada kita. Maka ulama mengatakan, kalau seandainya kamu sekarang hari ini sedih, maka lihatlah orang-orang yang sedih yang lainnya. Masih banyak orang yang sedih, kesedihannya melebihi daripada kesedihan kita. Kalau hari ini kita sakit, maka lihat orang yang
sakitnya lebih parah daripada kita. Kalau hari ini kita miskin, lihatlah orang yang lebih miskin daripada kita. Ya kan? Maka ketika kita melihat orang yang jauh di bawah kita atau masih di bawah kita kehidupan mereka, baik dari kehidupan jasmani, sehat jasmaninya, ya kan, atau dari kehidupan rohaninya dia, atau kegiatan dari harta dunianya dia, ya kan, segala macamnya. Tapi kalau kita melihat ke atas dalam masalah dunia, maka kita tidak akan pernah bersyukur pada Allah SWT. Dan Allah akan marah kepada kita. Allah mengatakan, Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah insyaallah semoga ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga kita semuanya, ibu-ibu semuanya dan kita semuanya berada selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT berikan karunia yang begitu banyak kepada kita. Allah berikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan, rasa syukur ini terus kita tanamkan pada diri kita. Syukur apa saja. Syukur hari ini kita punya sepeda, alhamdulillah. Orang lain masih banyak yang jalan kaki, ya kan. Kalau hari ini kita punya motor, alhamdulillah, orang lain masih banyak pakai sepeda. Kalau hari ini kita pakai mobil, alhamdulillah, ya kan, orang lain masih pakai motor, pakai sepeda, dan bahkan ada jalan kaki. Kalau hari ini kita naik pesawat, kita bersyukur alhamdulillah, ya kan, kita masih bisa naik pesawat. Semuanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka dengan rasa syukur inilah insya Allah Allah SWT akan tambah lagi nikmatnya kepada kita. Tapi kalau seandainya tidak, maka Allah SWT akan sedikit demi sedikit, ya kan, nikmat itu akan dihilangkan dari diri kita. Nah, ada orang berjalan kaki. Nah, ketika dia berjalan kaki, ibu-ibu semuanya, maka dia ingat orang yang pakai kursi roda. Dia masih bisa berjalan dengan kakinya sendiri. Tapi orang yang pakai kursi roda, dia sudah tidak bisa berjalan dengan kaki sendiri. Jadi kurang lebih ada 2 minggu yang lalu, ya ibu-ibu semuanya, ibu-ibu semuanya, salah satu sahabat kita atau teman kita ada yang mendapatkan musibah. Ada yang mendapat musibah, kebetulan kami sendiri yang menanganinya bersama teman-teman dari Konsul Jenderal Osaka. Ada salah satu teman kita, saudara kita Muslim, itu mendapat kecelakaan di daerah sekitar Kansai ini. Kemudian salah satu kakinya harus dipotong. Itu mulai dari paha kurang lebih, paha ke bawah sedikit, di atas lututnya dia. Itu harus dipotong ke bawah. Karena pembuluh darahnya sudah tidak berfungsi lagi. Maka ketika itu, subhanallah, kebetulan kami sendiri ikut mengafani atau membungkus kaki yang dipotong itu. Nah, kemudian kita kuburkan di pemakaman Wakayama. Maka ketika itu mungkin yang bersangkutan sangat sedih ya. Maka ketika itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlufna khair minha. Ya Allah, sesungguhnya kita ini adalah punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri semuanya kepada Allah. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlufna khair minha. Ya Allah, gantilah kebaikan dari musibah yang menimpa kita ini. Maka ketika kita kuburkan kakinya itu, maka Masya Allah, mungkin kita sedih. Apalagi orang yang bersangkutan, dia akan cacat seumur hidup. Nah, ketika itulah, ya kan, ketika kita yang sehat, kaki kita masih ada dua-duanya, ya kan, ketika lihat orang yang tidak punya kaki, maka seharusnya rasa syukur kita bertambah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kaki kita masih ada dua-duanya. Ya kan? Maka dengan rasa kita bersyukur itu kepada Allah SWT, Allah SWT akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan kita menyadari diri kita, ya kan, bahwa kita ini tidak ada yang sempurna. Kita ini manusia biasa yang serba penuh dengan kekurangan. Oleh karena itulah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya kan, dari sedikit tarikh atau dari sedikit pengalaman atau dari sedikit yang kita rasakan seperti sekarang ini atau yang kita lihat di depan mata kita sekarang ini, kita Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Apa pelajaran yang diberikan Allah SWT yang berharga buat kita?
bahwa Allah menyuruh kita untuk lebih bersyukur lagi kepada Allah SWT. Bahwa kalau kamu hari ini merasa susah, bahwa kalau hari ini kamu merasa miskin, bahwa hari ini kamu merasa tidak mampu, bahwa masih banyak orang-orang yang di bawah kamu yang merasakan hal yang lebih parah pada kamu. Kalau hari ini kamu merasakan bahwa kamu hari ini sakit, masih banyak orang yang jauh lebih sakit daripada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat pada zaman dahulu ya, mungkin pernah kami ceritakan. Ada seorang sahabat itu ketika bukan sahabat, ada seorang tabi'in ya kan yang hidup pada zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia mengunjungi, mungkin kami pernah ceritakan dulu. Ketika itu dia pergi berkunjung ke seorang raja. Maka ketika dia pergi, dia ini adalah seorang ulama yang sangat luar biasa sekali. Maka ketika dia berkunjung pada seorang raja ini, raja membawa anaknya, mungkin kami pernah ceritakan. Nah, bawa anaknya yang kemudian anaknya itu juga ya, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian dia ulama ini juga diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Kakinya harus dipotong. Kakinya harus dipotong. Tapi ulama ini karena imannya, karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada satupun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ini sudah ada perjanjianku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Jadi ini judul kita hari ini nih, karena ada permintaan dari apa namanya, dari teman-teman kita juga. Judul kita hari ini adalah ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar ini bagaimana menghadapi misalkan ada keluarga kita yang meninggal dunia, ya khususnya yang meninggal dunia, kemudian ada dapat musibah, bagaimana kita cara sabar dan ikhlas untuk menghadapinya. Oleh karena itulah sabar dan ikhlas ini sangat bersatu ya, sangat bersatu dan akan sangat berkaitan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalallahu minal amali illa kana malahu khalisan wa batihi bihi wajha. Allah SWT tidak akan menerima amal ibadah seseorang kalau seandainya tidak dilandaskan dengan rasa ikhlas. Nah, bagaimana ya kan? Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin mungkin kamu tidak merasakan apa kesedihan saya rasakan. Saya ada keluarga saya meninggal dunia, ya kan? Ada orang tuanya meninggal dunia, ada suami, ada istrinya meninggal dunia, atau ada keluarganya, adiknya meninggal, atau kakaknya meninggal dunia, atau ada saudara paling dekat yang meninggal dunia. Mungkin sedihnya sangat luar biasa sekali, ya kan? Sama ketika Rasulullah SAW, ya kan, ketika pamannya meninggal dunia. Siapa pamannya Rasulullah? Hamzah, Hamzah radhiyallahu anhu. Paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika istrinya Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Rasulullah sedih. Dan Rasulullah juga sempat meneteskan air mata, tapi tidak meratapinya. Bagaimana ketika anaknya Rasulullah SAW meninggal dunia, dan bagaimana dengan cucunya Rasulullah, bagaimana dengan keluarganya Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, semua itu, ya kan, semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menimpa kaum muslimin yang sangat besar adalah ketika siapa meninggal dunia? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu adalah musibah yang sangat luar biasa menimpa kaum muslimin ketika itu. Maka oleh karena itulah Allah SWT menyuruh kita untuk bersabar. Bahwa kita ini makhluk manusia biasa. Yang manusia biasa ini akan pasti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah dalam setiap kita mendapatkan musibah, Allah SWT mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, ya kan? Kalau seandainya kamu mendapatkan musibah, kata Allah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku adalah punya engkau ya Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari konteks daripada kata-kata inna lillahi, sesungguhnya kita adalah punya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan rasa ikhlas kepada diri kita. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah kita bisa bersabar. Ya, insya Allah kita bersabar-sabar. Kadang-kadang kita bersabar mengatakan dalam diri kita, tapi kalau kita tidak ikhlas, akan terbayang-bayang dalam diri kita.
Oleh karena itulah perlu kita ikhlas dalam segala amal perbuatan kita. Kenapa? Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal iman?" Apa itu iman ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu huwal ikhlas." Iman itu adalah ikhlas. Ikhlas kita mendapatkan ujian dari Allah SWT. Ya kan? Bagaimana ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya kan? Bagaimana dia adalah seorang raja, ya kan? Seorang raja yang sangat luar biasa sekali. Kemudian punya istri yang begitu cantik, mempunyai anak 12 orang yang begitu gagah-gagah dan cantik-cantik. Semuanya anak-anaknya gagah-gagah. Nabi Ayub alaihissalam. Ya kan? Tapi karena Allah cinta kepada Nabi Ayub alaihissalam dan sayang pada Allah, Allah uji, ya kan? Allah uji kenapa? Nabi Ayub diberikan penyakit Allah SWT. Kalau dibilang sekarang ini sakit Nabi Ayub alaihissalam itu sakit kusta. Ya kan, mungkin pernah kita ceritakan juga dalam pengajian kita dulu. Allah uji dengan penyakit. Maka pertama kali Allah ambil apa? Ya kan, Allah sakitkan Nabi Ayub alaihissalam, ya kan. Maka ketika itu setan menggodakan Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Ayub, kamu adalah seorang raja, kamu adalah seorang nabi, ya kan. Apakah kamu mau digoda sama apakah kamu diberikan penyakit Allah SWT? Kamu kan bisa minta kepada Allah SWT. Ya kan, digoda dan lagi. Setelah Nabi Ayub digoda oleh setan, Nabi Ayub tidak. Ini adalah ujian yang diberikan Allah SWT kepadaku, kata Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub bersabar dengan ujian itu. Nah, kemudian setan datang kepada istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Dan setan datang digodanya istri Nabi Ayub. Bilang kepada suami kamu, ya kan, kamu adalah seorang nabi, mau kamu diberikan penyakit dengan Allah SWT. Akhirnya istri Nabi Ayub juga mengeluh kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, katanya, wahai Nabi, wahai suamiku, engkau ini adalah seorang nabi. Ya, engkau bisa minta kepada Allah SWT, ya kan, agar disembuhkan penyakit engkau. Ya kan, tapi ketika itu apa? Nabi Ayub mengatakan, ya kan, istriku, katanya, kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun lebih aku memerintah sebagai seorang raja, ya kan, seorang nabi. Dan 20 tahun kita menikmati hidup yang begitu mewah, ya kan, semuanya kita rasakan, semuanya kita nikmati. Nah, aku ini baru sakit baru 18 tahun, kata Nabi Ayub alaihissalam. Aku malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan itu, ya kan. Allah uji lagi Nabi Ayub, kesabaran Nabi Ayub dengan apa? 12 orang anaknya semuanya meninggal. 12 orang anaknya semuanya meninggal dunia. Setan lagi datang menggoda Nabi Ayub alaihissalam, ya kan, agar imannya Nabi Ayub itu runtuh. Tapi Nabi Ayub tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda sayangnya Allah SWT kepadaku, ya kan. Kemudian bagaimana lagi? Hartanya Nabi Ayub alaihissalam semuanya habis seketika. Ya kan, habis seketika. Digoda lagi oleh setan. Digoda lagi oleh setan. Setan datang menggoda Nabi Ayub, ya kan. Maka dari godaan satu ke godaan dua, dari godaan dua ke godaan tiga, dan godaan-godaan berikutnya yang diberikan setan, ya kan, kepada Nabi Ayub alaihissalam, tapi tidak mampu merubah keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya yakin. Akhirnya subhanallah, atas kesabaran Nabi Ayub alaihissalam ini, ya kan, istrinya pun hampir hilang kesabarannya. Bahkan istrinya pun sempat meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya kan, tinggallah Nabi Ayub seorang diri. Seorang diri Nabi Ayub itu, dia makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga ketika pas 20 tahun Nabi Ayub alaihissalam sakit, dia mengangkat tangannya kepada Allah SWT. Rabbi anni masyanid dur wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, engkau maha tahu keadaanku sekarang, ya Allah, dan engkau adalah maha pengasih, maha penyayang. Itu hanya doa Nabi Ayub alaihissalam. Maka ketika itulah Allah perintahkan kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, ya kan, dari bawah tempat tidur dia itu adalah keluar mata air, ya kan, cucilah badan kamu dengan mata air itu. Maka semuanya badan Nabi Ayub kembali bersih, ya kan, sembuh seperti sedia kala, ya kan. Kemudian alhamdulillah istrinya kembali lagi, ya kan, Akhirnya anaknya yang 12 orang itu meninggal dunia, akhirnya dengan istri kembali lagi, maka Allah karuniakan anak pada dia berapa? 24 orang. 2 kali lipat daripada nikmat yang sebelumnya. Nah, ikhlasnya Nabi Ayub alaihissalam, sabarnya Nabi Ayub alaihissalam ini, ya kan, setan tidak mampu menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Ya kan, karena itulah lebih dikenal dengan sabarnya Ayub, sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, ya kan.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dari cerita ini, dari kisah ini, bikin kita bisa mengambil intisarinya, ya kan? Bagaimana kita bersabar, bagaimana kata ikhlas. Mungkin kalau orang yang tidak mengalami, dia tidak bisa merasakan itu ikhlas, tidak bisa merasakan sabar. Tapi ketika kita sebelum masuk ke kuburan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Assalamualaikum ya ahla diyar warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'allah lana walakum al-afiyah. Jadi doa masuk kubur itu kita mengucapkan salam, kemudian kita mengatakan kepada seluruh kaum muslimin muslimat atau yang ada dalam kubur semuanya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Wahai, kita juga akan bersama kamu nanti. Kita juga akan menjumpai kamu. Kita juga akan masuk ke dalam kuburan. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita adalah punya Allah dan kita pasti akan dipanggil Allah SWT. Hanya saja menunggu giliran kita saja. Kapan kita akan dipanggil Allah SWT? Oleh karena itulah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya kan, kita berusaha untuk sabar, berusaha untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Mudah-mudahan, ya kan, kita ini selalu dirahmati Allah SWT, menjadi tanamkan rasa ikhlas kita kepada Allah SWT. Jadi ada suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma gfir li hayyitina wa majitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyihi alal Islam wa man tawaffaytu minna fatawaffahu alal iman. Artinya adalah, ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang-orang yang sudah meninggal di antara kami, orang-orang yang sekarang ada dan orang-orang yang tidak hadir bersama kami, anak kecil di antara kami dan orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia di atas Islam. Dan siapa yang kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Di atas iman. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Nah, oleh karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya kan, tidak ada lagi kesedihan melebihi kesedihan meninggalnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kisahnya Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia. Umar bin Khattab marah. Barang siapa mengatakan Rasulullah Muhammad meninggal dunia, akan kutebas kepalanya, akan aku bunuh dia, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Umar bin Khattab, dia adalah orang kafir pertama kalinya. Tapi ketika mendapatkan iman, ya, dia memeluk agama Islam, dia bersyahadat kepada Allah SWT, kepada Rasulnya. Dan begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah meninggal dunia pun, dia tidak meyakini dan dia tidak mau dan dia tidak menginginkan ada orang mengatakan Rasulullah itu meninggal dunia. Maka ketika itu siapa yang bangkit, ibu semuanya? Yang bangkit ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dengan kesabarannya, dengan keteguhan imannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, apa kata Abu Bakar As-Siddiq gitu? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mengutip firman Allah SWT, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam hadisnya mengatakan, fahamidallah Abu Bakar wa asna alaihi wa qala, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu wa qala innaka maitun wa innahum maitun wa qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila in qabaltum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falla yadurullah syai'an wa sayjizillahu asyakirin wa qala fanasajan nasu yabkun rawahu Bukhari. Ini ketika Abu Bakar mengatakan ini, semuanya menangis, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, menangis. Abu Bakar di antara keteguhan semua, ya, inilah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, Masya Allah. Ketika orang semuanya bersedih atas meninggalnya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar bangkit, ya. Abu Bakar bangkit dengan ketegarannya mengatakan,
memanjatkan puji kepada Allah SWT mengatakan, ketahuilah wahai manusia katanya, barang siapa yang menyembah Muhammad SAW, maka Muhammad sekarang sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah masih hidup dan tidak wafat. Dan beliau melanjutkan, sesungguhnya engkau akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Maka Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Maka barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Beliau berkata, maka mulai terdengar isak tangis daripada sahabat ini. Masya Allah, luar biasa ibu yang dirahmati Allah SWT. Ketika semua orang tidak bersabar, ya, menangis akan meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, kan? Ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin. Tapi Abu Bakar Siddiq dengan ketegarannya dia mengatakan, Mama Muhammadun illa Rasulullah. Muhammad itu hanya sebagai Rasul, hanya Rasulullah, mana dan manusia biasa dan pasti meninggal dunia. Nah, ketika itulah, kenapa Abu Bakar Siddiq ketika itu mengatakan? Karena banyak ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Dan murtad kenapa? Kenapa Rasulullah meninggal? Kenapa mereka tidak menyadari bahwa Rasulullah SAW juga adalah seorang manusia biasa dan juga akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit cerita, dari sedikit hikayat yang kami ceritakan, yang kami berikan kejelasan seperti sekarang ini. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa dan kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan ada rasa tanam, ada rasa ikhlas dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa. Dan orang yang dipanggil pun oleh Allah SWT lebih dahulu daripada kita, dia adalah juga manusia biasa. Hanya saja kita ini menunggu giliran saja. Yang perlu kita persiapkan sekarang adalah, ya kan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala atau untuk menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita persiapkan iman kita persiapkan bagaimana kita ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti di alam kubur nanti. Insyaallah kalau kita persiapkan, kita menyadari diri kita juga harus mempersiapkan diri, maka insyaallah rasa sabar, rasa ikhlas pun akan menancap dalam diri kita. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini sedikit karena judul kita hari ini adalah sabar dan ikhlas menghadapi mendapat keluarga yang meninggal dunia, ya kan, khususnya. Kadang-kadang kita ini kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, ya kan, mungkin banyak ceramah-ceramahnya Ustadz, ya kan, banyak ceramah-ceramahnya yang kita dengar di mana-mana. Banyak kadang-kadang ini kita bersedih itu hanya seketika saja. Hanya seketika saja. Boleh kita menangis, ya kan? Bersedih itu bukan kita harus bersedih berlanjut-lanjut sedih, kita tidak. Ya kan? Bagaimana kita bersedih itu, rasa sedih kita ketika ada saudara kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, hanya bukan ketika saat itu saja. Tapi bagaimana hari-hari kita mendoakan dia. Itu yang lebih dibutuhkan oleh orang yang telah mendahului kita. Dalam setiap sholat kita doakan dia. Dalam setiap kita bacakan Al-Quran buat dia. Kita kirimkan Al-Fatihah buat dia. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kalau kita hanya menangis, meratapi, itu kan tanpa kita mendoakan dia, itu tidak akan berimpak apa-apa, tidak akan berimbas apa-apa. Tapi yang dibutuhkan saat itu ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, yang dibutuhkan adalah yang dapat disebut adalah doa dari kita. Doa dari kita itu yang sangat luar biasa sekali. Kita bacakan Yasin, kita bacakan surah Al-Fatihah, kita bacakan Al-Quran. Kalau bisa kita tamatkan satu Al-Quran. Nah, oleh karena itulah ibu-ibu insyaallah yang dirahmati Allah SWT, ya kan. Nah, mungkin banyak di Indonesia khususnya, mungkin pernah kita bahas juga, kalau ada orang yang meninggal dunia, ya kan, yang di dalam rumah baca Yasin, tapi yang di luarnya tidak ada yang baca Al-Quran. Ya kan, di luarnya pada ada yang merokok, ada yang misalkan dia berketawa, ya kan, ada yang bercanda dan lain sebagainya macamnya. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita pergi ke kuburan, mengantar jenazah ke kuburan pun berbeda. Kami sendiri merasakan di Jepang, ya Bu ya, Masya Allah. Berapa kali pergi ke kuburan. Di sini tidak ada.
ketika dia pergi ke kuburan, semuanya ikut bersedih, kemudian semuanya ikut ikut mendoakan, ya kan. Dan itu masya Allah mereka sampai menghatamkan Al-Quran, ya kan, menghatamkan Al-Quran saat itu juga. Ya kan, tapi kadang-kadang di tempat kita kadang-kadang kesedihan itu hanya sementara. Ya kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, habis itu nggak ada lagi yang baca Al-Quran. Ya kan, paling kalian nanti ada baca Quran pas 40 hari, 14 hari, 7 hari, atau 100 hari. Ya kan, 100 hari. Nah, kalau kita cinta dan kalau kita misal ingin kita ini tetap bersama dia, kita ingin kita begitu sayang kepada dia, kirimkan doa terus kepada dia yang telah mendahului kita. Ya kan, kita bacakan doa buat dia, kita bersedekah buat dia, kita beramal buat dia. Insya Allah kalau kita lakukan itu, ya kan, insya Allah kita pun ketika kita meninggal dunia nanti akan ada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, atau keluarga kita yang akan mendoakan kita. Dan akan ada orang yang mengamalkan hal yang sama buat kita. Insya Allah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ya kan, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah cara menanamkan ikhlas dan sabar dalam diri kita kalau kita ada keluarga kita meninggal dunia adalah sadari bahwa kita ini adalah manusia biasa dan dia juga adalah manusia biasa yang mana kita juga akan dipanggil Allah SWT. Insya Allah. Kalau kita menyadari itu semuanya, ya kan, insya Allah akan Allah tanamkan rasa ikhlas dalam diri kita. Allah tanamkan rasa sabar dalam diri kita. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi firman Allah SWT mengatakan, Muhammad adalah manusia biasa, ya kan. Apakah kalau seandainya dia meninggal dunia atau mati, kamu akan kembali kepada kekafiran atau kemurtadan. Maka kalau kamu kembali, maka kamu tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah. Tapi kalau seandainya engkau bersyukur, kata Allah SWT, Allah akan memberikan suatu pahala yang sangat luar biasa kepada kamu. Kalau kamu ikhlas, kata Allah, kalau kamu sabar menerima musibah yang kau diberikan Allah SWT kepada kita, Allah SWT akan angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita, mengangkat tinggi derajat orang yang beriman di antara kita, orang yang ikhlas di antara kita, dan orang-orang yang berilmu di antara kita. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT, semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Mungkin ini kami kutip beberapa hadis atau kami kutip misalkan beberapa ayat Al-Quran tentang sabar ya, tentang bagaimana kita menghadapi sabar, ya kan. Wabasyiri sabirin, ya kan, kita disuruh bersabar Allah SWT. Itu agar kita lebih bisa tawajuh lagi kepada Allah SWT, agar kita lebih bisa mendekatkan lagi kepada Allah SWT. Dan sebentar lagi ibu-ibu insyaallah 23 Rajab kita akan menghadapi Isra dan Mi'raj, ya kan, perjalanan Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fihi. Ya kan, insyaallah kita akan 23 Rajab insyaallah. Oleh karena itulah ketika itu nanti akan banyak kita mengkaji perjalanan Rasulullah SAW juga. Dari situlah insyaallah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini sedikit sedikit ini ya, kita membahas masalah sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas, sadari bahwa kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan kita ikhlas kepada Allah SWT, insya Allah Allah SWT akan memberikan yang jauh lebih bagus pada kita. Kalau kita mendapat musibah, lihat orang yang jauh dari musibahnya lebih parah daripada kita. Kalau hari ini kita sakit, lihat orang yang lebih parah sakitnya daripada kita di rumah sakit. Kalau hari ini kita miskin, lihat orang-orang yang ada di Ethiopia, orang yang ada di sana yang jauh lebih, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya nasi untuk dimakan, mereka tidak punya sepeda untuk dikendarai, mereka tidak punya mobil untuk mereka nikmati. Tapi sekarang kita masih bisa menikmati semuanya, mulut kita masih ada, semuanya kita masih bisa menikmati. Ya kan, oleh karena itulah kita terus bersyukur kepada Allah SWT. Insyaallah ibu-ibu, mungkin ini saja. Kalau ada yang bertanya silakan. Semoga kita bisa menjawabnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Rosa ya. Jadi insyaallah kalau ada yang bertanya silakan, ya kan, masalah sabar dan ikhlas, ya kan, bagaimana kita sabar dalam hidup menghadapi musibah atau ujian yang diberikan Allah SWT kepada kita. Insyaallah, ya kan, silakan bertanya silakan. Insyaallah selagi kami masih bisa insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rosa. Mau nanya nih, Ocha lagi nanya. Ya, silakan. Ya maaf ya.
Siap. Kemarin itu, Ocha mendengarkan di Zoom yang dikasih Mbak Sherly ya, Iya. tentang pemakaman sih memang judulnya tentang pemakaman, Mmm. Pak Ustadz Fatah ya, yang di IPMI yang di perawat apa ya, yang di Jepang. Yang di Dia, ya Mbak Jul nah, eee, kemarin dia membicarakan jenazah, mmm, kalau memang kita mau dikuburkan di sini, kita harus, mmm, minta izin ke orang tua, gitu. Kalau ada orang tua, kalau masih ada mmm, saudara kita di Jakarta, kita harus izin, gitu, seperti itu. mmm, Terus, eee, Ocha baru ngeh karena belum izin lah sama ibu. mmm, Nah, ibu sih kepengennya Ocha dibawa ke Jakarta gitu, kalau Ocha nggak ada umur, gitu. Tapi karena Ocha berpikir di sini untuk surat-suratnya, untuk semacam surat-surat atau yang lainnya agak ribet ya, karena Ocha berniat, kenapa harus lama, kenapa kan di sini udah ada pemakaman Islam. iya, Ya Ocha sih emang udah niatnya, eee, dikubur di sini kalau Ocha ada apa-apa gitu. iya, Cuman eee, mama, "Ya udah Mah, ikhlasin aja kalau ada apa-apa," gitu. Karena kan baru ngomong gitu udah nangis mamanya kan. iya, Masya Allah. Pengennya iya, pengennya dibawa ke Jakarta gitu, nanti Mmm, siapa yang ini rawat apa gitu. mmm, Sampai detik ini sih Ocha masih itu kan namanya belum, harus ikhlas ya, benar harus nggak Pak Ustadz? harus ikhlas Mbak, harus Maksudnya ke Ibu Ocha gitu loh. Itu nah, gimana supaya mmm, kita bisa ikhlas? Mungkin kalau sabar, iya, kita ibu-ibu yang tinggal di Jepang mungkin kalau nggak banyak sabar, mmm, mungkin nggak kuat Pak Ustadz. iya benar. Itu kunci tinggal di Jepang itu harus sabar. Sabar ya, harus sabar ya, Bu, ya, benar Sabarnya tuh luar biasa. Mau benar. apapun itu ya, kita mau sakit, mau kita lagi dapat rezeki atau apa, pokoknya kalau Ah, ibu-ibu di sini memang harus super sabar lah kalau tinggal di Jepang itu. benar benar. Gimana caranya ikhlas itu? Ikhlas itu susah sekali, mau ikhlas apapun itu. Gini, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim, rabbi Mmm, shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rizal kasih jawab ya Mbak, ya, saya nggak iya, coba ketika ini, ketika almarhum Syekh Ali Jaber, ya, mmm, ada almarhum ya, iya iya, dengar dengar. jadi ketika itu sebelum Mhm, itu dia pernah, berpesan Mbak Rosa, mhm, eee, apakah itu berbentuk wasiat atau mhm, berpesan, mhm. "Kalau seandainya nanti saya meninggal dunia, saya ingin dimakamkan di Lombok," katanya dia. Iya iya, pernah dengar itu. Karena Dia ada minta anaknya di Lombok ya? karena adanya anaknya di Lombok, Iya, anaknya di Lombok. Nah, ketika itu karena istrinya yang pertama kan orang Lombok ya, emang orang Lombok ya. mhm mhm, yang istri pertama, iya. Ya, dan anaknya pun, apa namanya, dan anaknya pun ada tinggal di Lombok, anak yang paling besar, anak yang sulung ya. Nah, ketika itu akhirnya dia dimakamkan di mana, di Tangerang, Di Tangerang, di Pak Ustadz Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Mansur, iya. Nah, kan banyak orang bertanya, "Kenapa?" Gitu kan, "Kenapa? Iya, Apa?" Karena Rasulullah SAW itu Bu, Mbak Rosa, mhm, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu terjadi perdebatan antara sahabat, ya kan, mmm, di mana akan ada mhm, Rasulullah SAW ini berasal dari Mekah. mhm, Benar kan Rasulullah meninggal berasal dari Mekah. mmm, Antara sahabat itu ada dari keluarganya Ali, ya kan, Ali radhiyallahu ya kan, dan mhm mhm, yang semuanya mencintai Rasulullah SAW. mhm, Nah, ketika meninggal dunia itu, ya, mhm, itu bingung mau dimakamkan di mana. Maka ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq berdiri dan mengatakan mhm, itu, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di semua nabi yang meninggal dunia, di mana mhm, dia meninggal dunia, maka dia dimakamkan di mana dia tempat meninggal dunia." Maka ketika mhm, itu Rasulullah SAW kan banyak mengatakan, kenapa Rasulullah SAW dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha.
Kan dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Maka ketika itulah dengan berdasarkan hadis ini, di mana dia meninggal dunia, itu kan lebih bagus di situ dia dikuburkan. Maka ketika itu digalilah kuburan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, maka dimakamkan oleh Rasulullah SAW di kamarnya Rasulullah sampai saat ini. Nah, itu sunnahnya. Nah, oleh karena itulah ada permintaan, ada wasiat atau misalkan yang bisa dikabulkan, tapi ada juga wasiat kadang-kadang yang mungkin bisa misalkan dimusyawarahkan. Karena dilihat dari mudaratnya. Nah, kalau teman-teman kata yang ada di Jepang ini, ya kan memang harus mendapatkan izin ya Mbak ya dari ahli waris ya Mbak ya, dari ahli waris. Kalau istri khususnya dari suami ya, khususnya dari suami, kalau suami seorang muslim. Nah khususnya izinnya dari suami. Itu ahli dan dari keluarganya dia. Nah, keluarga hanya bisa misalkan kita mendapatkan izin, tapi keluarga tidak bisa memaksa kita bahwa dia harus dimakamkan di sini dan segala macamnya. Karena di situ dilihat mudaratnya, mudaratnya atau dilihat keringannya. Karena jenazah ini ada 3 hal yang harus dipercepat dalam hidup ini. Jenazah yang meninggal dunia harus segera dikuburkan. Yang kedua adalah wanita, anak perempuan kita kalau sudah balik dia, kalau dapatkan jodoh harus segera dinikahkan. Yang ketiga, hutang. Kalau sudah kita punya, kita segera dilunasi. Nah, 3 hal tersebut salah satunya kalau ada jenazah yang meninggal dunia segera dimakamkan. Nah, kalau jenazah misalkan dan antara kita dan dikirim ke Indonesia, kalau dari segi finansialnya mungkin cukup, ya kan, dan tidak memberatkan orang lain, mungkin bisa saja dikirim ke Indonesia, ya kan, mungkin apa namanya, di Indonesia mungkin bisa dikunjungi keluarga dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang kedua, kalau seandainya di Jepang atau khususnya kita di Jepang atau di negara mana saja, kalau memang seandainya sulit pemakaman muslim dan sulit untuk dimakamkan secara muslim atau tidak ada tempat lain sebagainya macam, izin dan lain sebagainya sulit, itu mungkin boleh ya kan diusahakan, mungkin butuhkan hari dan segala macamnya. Tapi kalau seandainya ada, mana yang lebih ringan? Karena ketika orang meninggal dunia, dia sebenarnya dia tidak boleh memberatkan orang lain. Karena itulah kalau dia meninggal dunia, kalau seandainya dia punya hutang, kalau dia punya tanggungan di selama dunia ini, silakan hubungi ahli waris. Nah, ketika dia meninggal dunia, maka kalau dia memberatkan orang lain, misalkan, kasihan jenazahnya nanti. Kasihan jenazahnya. Karena itulah kalau bisa kita meringankan bebannya jenazah, mungkin daripada dipulangkan ke Indonesia atau ke negaranya, mungkin lebih bagus dimakamkan di tempat dia meninggal dunia. Karena sama saja, yang dibutuhkan itu doanya dia. Doa daripada keluarganya, dia itu yang dibutuhkan. Walaupun dia dibawa ke Indonesia, tapi dibawa ke Indonesia, dikuburkan di Indonesia. Tapi kalau misalkan keluarga yang ada di Indonesia pun, kalau mendoakan yang meninggal almarhum yang bersangkutan, hanya ketika saat itu saja, atau 1 bulan ketika dia setelah meninggal dunia saja, tidak berlanjut, ya kan, doanya itu percuma saja. Ya kan? Tapi walaupun dia meninggal di Jepang, ya kan, dia dikuburkan di Jepang, ya kan, kemudian dia doanya terus berlanjut setiap hari sampai dia pun meninggal dunia insyaallah, ya kan, maka dia insyaallah itu amalnya akan terus menyambung. Amalnya terus menyambung karena amal ini tidak ada jarak oleh Allah SWT, ya kan, karena doa, ya kan, doanya semuanya Allah SWT akan ijabah doa-doa kita. Nah, bagaimana menanamkan rasa ikhlasnya? Menanamkan rasa ikhlas itu kita perbaiki tauhid kita Mbak Rosa, ya kan, buat kita semuanya, termasuk Herza pribadi. Tauhid kita, uluhiyah kita perbaiki rasa yakin kita kepada Allah SWT. Rasa yakin kita ini bagaimana menanamkan diri kita? Itu dengan cara kita perbaiki amal kita. Kita perbaiki sholat kita perbaiki muhasabah diri kita. Insya Allah dengan kita memperbaiki amal kita, muhasabah diri kita, ya kan, kita hisab diri kita bahwa kita inilah punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Ya kan, sebagaimana dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Ya kan? Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini punya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Kita, orang tua kita, anak kita, dan semua orang yang ada di sekeliling kita ini akan dipanggil juga oleh Allah SWT. Maka kalau kita menyadari itu, insya Allah kita akan merasakan ikhlas dalam diri kita. Nah, kita akan timbul rasa ikhlas dalam diri kita. Nah, tapi kalau iman kita tidak kita perkuat, kalau keyakinan kita kepada Allah kita tidak berkuat, maka setan ini mudah sekali menggoda kita. Setan ini mudah bermain menggoda kita. Sebagaimana setan ini menggoda Nabi Ayub alaihissalam, ya kan? Sebagaimana setan menggoda anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, ketika mau disembelih, ya kan? Kamu masih kecil, ya kan? Kamu masih ini segala macam, digoda oleh setan. Nabi Ibrahim juga digoda oleh setan ketika ingin menyembelih anaknya.
Istrinya Nabi Ibrahim juga digoda oleh syaitan. Tapi ketika dia tingkatkan keyakinan dia kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim, maka syaitan ketika itu, ini dari Allah, ini panggilan Allah. Kita kembalikan kepada Allah SWT semuanya. Maka semuanya akan selesai. Semuanya akan selesai. Sadari bahwa ini adalah dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita menyadari itu, insya Allah Allah SWT akan tanamkan rasa ikhlas kepada diri kita dan sabar kita pun akan rasa timbul dengan seketika. Insya Allah ya Bu Rosa ya. Pak Ustadz, makasih banget Pak Ustadz. Mbak Rosa. Ya mungkin itu Mbak Rosa kurang lebih Mbak Rosa. Jadi kita menyadari bahwa kita punya Allah, kita kembali perbaiki tauhid kita, perbaiki keyakinan kita kepada Allah SWT. Insya Allah Mbak Rosa, ya kan mungkin bisa berikan keterangan kepada orang tua juga, ya kan apa namanya, bahwa kita punya Allah, kita akan balik kepada Allah SWT. Insya Allah, dan orang tua juga pasti akan menyadari akan hal itu semuanya. Insya Allah, semoga kita Allah SWT berikan kekuatan iman kepada kita ya Mbak ya. Kekuatan iman kepada kita, kekuatan keyakinan kita kepada Allah SWT. Kalau kita balikan kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan teguhkan hati kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang mau nanya lagi mungkin. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Didi. Iya Ustaz Rijal, jazakallah khair. Maaf kalau nggak ada yang nanya, saya mau bukan nanya sih, bukan ini di luar topik. Ustaz Rijal boleh? Iya, silakan Ibu. Mbak. Ini Pak Rijal pernah ketemu sama Mbak Rosi kan di mana, di pemakaman ini ya, Wakayama. Ya pernah berjumpa suaminya ya. Dari Mieken ya. Iya. Ini saya izin Mbak Rianti juga sama yang lain di sini, boleh nggak, beliau pengen dengerin ini juga, ingin ikut dengerin ceramahnya Ustadz Rizal. Oh, Masya Allah, boleh sekali Jadi Mbak Didi, ya Allah. Ya. Boleh, siapa aja Mbak Didi, silakan, boleh bergabung, siapa aja Mbak Didi, ya Allah, Robi. Ya. Hai. Terima kasih Mbak Didi, jadi lebih ada. banyak ya membernya. Lebih banyak, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Didi. Semuanya. Nanti Masya Allah ya. Masya Allah. Ya pernah berjumpa sama suaminya Mbak di pemakaman waktu itu, alhamdulillah. Iya, beliau tuh nanya, kebetulan beberapa kali saya berjumpa dengan beliau, terus saya bilang, oh iya ada di Wakayama, coba hubungi aja ini kalau ini gitu. Saya bilang, alhamdulillah ketemu Pak Rijal katanya. Iya, iya. Ya, sempat ngomong sama suaminya juga Bu, Masya Allah, orangnya baik banget itu suaminya juga, Masya Allah. Iya. Beliau ini dosen di kampus di Nagoya sini, di Nanjan Daigaku, suaminya itu. Iya benar-benar dia, iya benar. Iya. Kalau luar biasa, jadi apa namanya? Maka ketika tuh suaminya menanyakan, Masya Allah, ini pertanyaan ini mungkin pertanyaan suami ini kami bahas sedikit ya di sini ya, maaf ya. Iya, silakan Pak Riza. Bertanya ketika itu, ini luar biasa, ini suaminya Mbak Rosi ini bertanya, Pak Rijal katanya, kalau saya meninggal dunia nih katanya, saya nggak tahu kapan saya meninggal dunia katanya, ya kan? Apa yang harus saya siapkan katanya kepada saya, kepada karena kami waktu itu kalau nggak salah. Ya kan, kemudian bagaimana dengan istri saya nanti, ya kan, ngurus jenazah saya dan sebagainya macam. Jadi bertanya seperti itu. Nah, ketika itu kita memberikan jawaban. Yang pertama kali kita persiapkan adalah kalau sebelum kita meninggal dunia ini ya, Masya Allah, kita menghadap Allah SWT bahwa kita ini akan kembali kepada Allah SWT. Kita persiapkan iman kita. Kita persiapkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Singko kokuhakunya itu harus diperdalam. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah SWT, iman kita perdalam kepada Allah SWT, ibadah kita perbaiki, amal baik kita perbanyak, insya Allah. Kalau yang tidak boleh itu, ketika kita sudah menghadap Allah SWT, kita tidak mau bertemu dengan Allah. Kita tidak ikhlas mau dipanggil sama Allah SWT. Ya kan? Kalau kita tidak mau dipanggil oleh Allah SWT, kalau kita tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak akan mau berjumpa dengan kita. Nah itulah, orang ketika sakaratul maut, sulit dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau dia
cinta kepada Allah, dia sayang kepada Allah, dia ketika mau dipanggil pun dengan Allah SWT, dia dengan senyum. Ya kan, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insya Allah, Allah pun akan senang berjumpa dengan dia. Akhirnya di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan bisa tersenyum. Itu satu untuk masalah keimanan kita. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan ketika itu kami bilang kepada bapak, kepada suaminya Mbak Rosi, bapak harus bikin surat wasiat, ya kan. Bapak ini mungkin keluarganya belum atau bagaimana. Yang mana surat ini ya kan nanti bisa ditandatangani oleh bapak. Kalau saya nanti meninggal dunia, silakan saya dikuburkan secara muslim. Dan kemudian setelah dia tahu cara pemakaman muslim, dia merasa luar biasa orang Islam nih katanya, kata suaminya. Dia jenazah yang sudah meninggal dunia pun, ya kan kita berikan keterangan. Islam tuh menghargai semuanya. Jenazah yang sudah meninggal dunia kita mandikan secara baik-baik, kita kafani secara baik-baik. Bahkan air mata kita saja tidak boleh menetes kepada jenazah yang meninggal dunia. Kita tidak boleh menyakiti jenazah, kita tidak boleh mengabaikan jenazah. Kita masukkan ke liang lahat pun, ya kan, ketika Tuhan ada yang meninggal dunia, kita masukkan ke liang lahat pun, maka kita itu masuk dengan sangat hati-hati sekali. Ya kan, sangat hati-hati sekali, jangan sampai ada tanah yang menimpa dia secara langsung, ya kan. Kenapa harus ada dikasih lahat, ya kan, sebelum dijatuhkan tanahnya, agar tanah itu tidak langsung menimpa jenazahnya. Kita kasih dedaunan, kita kasih papan, ya kan, kita kasih bantal di kepalanya, ya kan. Semuanya apa? Itu kita, Islam mengajarkan hal seperti itu. Nah, berbeda, ya kan, di Jepang ada orang meninggal dunia, ya kan, dibakar dan sebagainya, itu menyakiti jenazah. Nah, dengan cara seperti itu, masya Allah, akhirnya suaminya Mbak Rosi ini, masya Allah, Mbak Didi ya, sangat kantor dia sangat kagum akhirnya dengan Islam, alhamdulillah, masya Allah. Mungkin dengan selama ini mungkin dia sangat apa namanya, dan orangnya pintar sekali, mungkin dia karena dosen ya mungkin ya. Jadi pintar sekali ya, dan orangnya baik juga. Alhamdulillah akhirnya dia sedikit-sedikit paham, alhamdulillah. Dia mengatakan, masya Allah, dia saya juga kalau meninggal dunia nanti, katanya saya ingin dimakamkan secara Islam, katanya, masya Allah, subhanallah ya. Kenapa? Karena seseorang tuh kalau belum pernah melihat, kalau belum pernah tahu, kadang-kadang sulit untuk memberikan penjelasan, sulit untuk memberikan keterangan. Tapi setelah dia melihat dengan kepala mata kepalanya sendiri, ya kan, bagaimana orang Islam itu melakukan suatu jenazah, melakukan jenazah, ya kan, mandikan jenazah, mengapaninya dan menguburkan jenazah, maka insya Allah dia akan tertarik. Begini loh kita tuh menghargai sesama jiwa manusia. Insya Allah ya ibu-ibu ya. Jadi itu Mbak Didi, insya Allah, alhamdulillah Mbak Didi, insya Allah Mbak Rosi kalau ingin bergabung silahkan bilang aja, tidak apa-apa ya Mbak Yanti ya. Insya Allah teman-teman semuanya insya Allah dengan senang hati mau menerima insya Allah ya. Oh, Iya, insya Allah Kak boleh. Rita. Terima Insya kasih Mbak Didi, terima Ya, kasih. terima Salam kasih. buat Mbak Rosi, Ya, selamat insya Allah nanti bergabung, saya insya baca Allah. dulu ya. Ya. Jazakumullah khair. Allah. Ya, siap Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Seli ya. Innalillahi Hmm. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini, Ibu Seli ya, bahasa Ibu Seli ya. Jadi yang pertama kali kita tuh berserah diri kepada Allah SWT, ya kan, berserah diri kepada Allah SWT, kemudian menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa, ya kan, kullu bani adaman khata'in wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu punya salah, dan setiap orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT. Wa kullu nafsin za'iqatul maut, dan setiap orang yang bernyawa itu pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kali kita menyadari bahwa kita ini juga manusia, dan juga kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita menyadari dulu bahwa kita adalah manusia biasa yang kadang menangis. Rasulullah saja menangis, bersedih meneteskan air mata ketika istrinya meninggal dunia, ketika pamannya meninggal dunia, ketika ketika anaknya meninggal dunia. Itu Rasulullah SAW bersedih. Tapi bersedih itu mungkin tidak berkelanjutan, tidak berlarut-larut, karena menyadari bahwa kita adalah punya Allah SWT. Perlu ibu-ibu semuanya ketahui, dan termasuk Herizal pribadi, takdir itu bisa dirubah nggak? Eza mau tanya nih sama ibu-ibu semuanya. Takdir itu bisa dirubah nggak? Enggak. Bisa? Enggak. Saya bilang enggak. Nggak bisa ya. Jadi apa yang bisa dirubah nggak takdir itu? Nggak bisa ya. Ada ibu yang bilang bisa, ada? Ada Mbak Santi nguping katanya bisa katanya. Mbak Santi bisa. Nah, ibu-ibu semuanya, hanya rahmati Allah SWT. Takdir itu bisa dirubah. Takdir itu bisa berubah. Bagaimana merubah takdir itu? Kalau kita ditakdirkan Allah SWT menjadi A, ya kan? Takdir itu bisa dirubah nggak? Bisa. Yang bisa merubah takdir itu hanya Allah SWT. Nah, bagaimana kita manusia biasa merubahnya? Dengan doa. Ya kan? Takdir itu bisa merubahnya dengan doa. Kalau kita terus minta kepada Allah SWT, ya kan? Allah SWT berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah SWT kalau berkehendak melakukan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jangankan mengeluarkan seseorang dari mimpi, di dalam mimpi kita menghidupkan yang mati pun bisa. Menghidupkan yang mati pun bisa. Ketika Allah SWT, ketika Rasulullah SAW berdakwah ketika di Mekah, mengatakan kepada orang kafir Quraisy, ya kan, yakinlah kamu kepada Allah SWT, ya kan, bahwa kamu ini nanti akan mati, ya kan, kamu akan meninggal dunia, bakal kamu akan dihisab oleh Allah SWT nanti. Yakinlah kamu kepada Allah SWT. Berimanlah kamu kepada Allah SWT bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Itu semuanya Rasulullah SAW dakwahkan itu kepada orang-orang ketika itu di Mekah. Tapi ketika itu orang-orang Mekah pun tidak ada yang yakin. Wahai Muhammad, katanya kata orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, bagaimana Allah akan matikan kita? Bagaimana Allah akan menghidupkan kita lagi? Bagaimana Allah akan menghidupkan kita lagi? Kata orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika dalam keadaan bingung Rasulullah SAW ketika itu, ya kan, dengan perdebatan dengan orang kafir Quraisy, maka turun ayat dalam surat Yasin mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa daraba lana mathalan nasya khalqah qala man yuhyil idama wa yaramim qul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Allah mengatakan, wahai, kata Allah SWT, katakan pada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, Allah lah yang pertama kali menghidupkan kita. Dan Allah yang pertama kali akan bisa matikan kita. Dan Allah juga bisa untuk menghidupkan kita kembali. Allah juga bisa akan menghidupkan kita kembali. Nah, takdir itu bisa dirubah. Merubahnya apa enggak? Dengan doa kita. Ya kan? Dengan doa kita. Dengan doa kita terus minta kepada Allah SWT, insya Allah Allah akan kabulkan kita. Allah mengatakan Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fastajibu li. Oleh karena itulah kita harus minta kepada Allah, karena Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini inda zunni abdi bi. Aku ini adalah menurut persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah SWT. Oleh karena itulah Ibu Seli, ya, mimpi yang tidak bisa diserupai oleh setan memang mimpi bersama Rasulullah SAW. Kalau kita mimpi bersama Rasulullah SAW, insya Allah itu pasti Rasulullah SAW
Tapi kalau kita mimpi bersama orang daripada Rasulullah SAW, itu ada jadi mimpi itu ilusi, ada mimpi itu diserupai oleh jin dan setan, ada juga mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Contoh, orang berjumpa misalkan dengan dia berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, berjumpa dengan Maulana siapa, dengan orang-orang misalkan orang-orang yang alim dan soleh dan sebagainya macamnya. Ada orang-orang seperti itu dan memang mereka berjumpa. Dan Allah SWT mau memberikan suatu kelebihan. Nah, Allah SWT memberikan suatu nikmat di situ. Nah, oleh karena itulah, maka ketika kita misalnya Ibu Seli, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan ibu saya, walaupun hanya di dalam mimpi, ya Allah. Saya ingin, dengan dibarengin, dengan diiringi, dengan kita beribadah. Kita terus mendoakan orang tua kita. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighra wadkhilhuma ilal jannatil firdausi ahla bila iqabin wa bil hisab wa harimhuma min adzabil qabri wa adzabin nari. Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku dua orang tuaku, ampun dosaku dua orang tuaku, ya Allah. Ya, sayang dan kasihlah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan memberikan pendidikan kita ke masih kecil. Wadkhilhum ilal jannatil firdausi ahla, dan masukkanlah mereka ke dalam surga firdaus yang engkau, ya Allah, yang engkau ridhoi, tanpa iqab dan tanpa hisab. Dan jauhkanlah wa harimhuma min adzabil qabri wa adzabin nar, dan jauhkanlah mereka pada azab neraka dan azab kubur, ya Allah. Terus kita berdoa berorang tua kita siang dan malam, 5 waktu kita sholat sunat, kita terus berdoa kepada Allah SWT. Terus kita meneteskan air mata, ya Allah, aku cinta kepada ibuku, ya Allah, tapi engkau lebih cinta lagi kepada ibuku, ya Allah. Engkau cinta kepada dia, ya Allah, kepada anakku, kepada keluarga, kepada suamiku, kepada keponakanku, kepada adikku, tapi engkau lebih cinta lagi kepada dia, ya Allah. Maka jagalah dia, ya Allah, jauhkan daripada azab kubur dan azab neraka, ya Allah. Ingin sekali, ya Allah, engkau jumpakan aku mungkin di dalam mimpi. Ingin aku sekali lagi menjumpakan bersama di dalam mimpi, ya Allah, agar kau melihat ibuku dalam mimpi aku ingin berjumpa dengan dia. Bagaimana? Kita minta kepada Allah. Boleh nggak kita minta? Boleh saja kita minta kepada Allah SWT. Apa saja kata Allah, mintalah kepada aku, kata Allah. Tidak ada batasan. Ya kan? Yang nggak boleh itu kita minta matikan. Ya Allah, misalkan, ya matikan saya sekarang, ya Allah. Enggak. Ya kan? Kita minta hidup kita dia berikan keberkahan. Tapi kalau minta, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkanlah dalam keadaan saya menunaikan ibadah haji dan umroh. Wafatkanlah saya nanti di kota Mekah dan Madinah. Itu boleh-boleh saja. Boleh, itu dibolehkan. Ya kan, sama dengan Imam Zubair, Maimun Zubair, ya kan, Kiai Maimun Zubair, ketika itu dia doanya kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah saya ketika saya nanti menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah haji, katanya. Akhirnya Allah panggil ketika menunaikan ibadah haji waktu itu 2 tahun yang lalu. Allah panggil ketika menunaikan ibadah haji, meninggal dunia. Itu izin Allah SWT. Nah, oleh karena itulah Ibu Seli, insyaallah Ibu ya. Jadi kalau memang kita terus berdoa kepada Allah SWT, ya kan, mungkin diminta kepada Allah agar jumpa dengan ibu kita atau dengan yang telah meninggal dunia. Mungkin Allah pertemukan melalui mimpi. Insyaallah. Mungkin dalam keadaan tersenyum, ya dalam keadaan insyaallah itu mungkin ibu kita. Mungkin ibu kita lagi senang. Kenapa? Dengan doa-doa kita. Kalau ada sedikit kita rizki, kita beribadah, ya Allah, sengaja saya bersedekah, ya Allah, pahala sedekah ini saya kasihkan kepada ibu saya yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ya kan? Itu insyaallah sampai, Bu. Insyaallah sampai. Al-Fatihah pun kita kirimkan, insyaallah sampai. Sebelum tidur kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ya kan, saya kirimkan Al-Fatihah ini, ya Allah, pahala yang saya kirimkan kepada orang tua yang telah meninggal dunia, ya Allah. Dibaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita doakan, ya Allah, pahalanya tolong kasih kepada ibu. Ibu kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita yang telah meninggal dunia, itu begitu senang menerimanya. Atau Rasulullah mengatakan, orang yang meninggal dunia, ya kan, orang yang meninggal dunia itu sama mereka tuh membawa piring, pernah kita bahas dulu. Menunggu doa-doa daripada anaknya dia, menunggu doa-doa daripada keluarganya dia, sanak familinya dia, itu yang ditunggu oleh orang yang telah meninggal dunia. Tentu jangan sampai doa kita putus. Apalagi dia orang tua kita. Oleh itulah Bu Seli, insyaallah Ibu ya. Insyaallah caranya ikhlas itu adalah sadari bahwa kita adalah manusia biasa dan bahwa kita juga akan dipanggil Allah SWT. Dan sadari lagi dan kita berdoa kepada Allah SWT bahwa kita ini akan kembali kepada Allah dan semoga kita dikembalikan dengan cara husnul khotimah. Dan kalau seandainya ada keluarga kita meninggal dunia seperti itu, mungkin ibu kita, ya kan, kita doakan. Terus kita doakan. Dengan cara kita berdoa terus kepada Allah SWT, kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah SWT, akan Allah SWT lama-lama tanamkan rasa ikhlas kepada diri kita. Yang tidak boleh kita meratapi, yang tidak boleh menyesali dengan ketentuan Allah SWT. Tapi ingat, takdir bisa dirubah dengan doa. Takdir bisa dirubah dengan doa.
Insyaallah Ibu Sally ya, insyaallah tidak ada larangan, tidak larang bahkan kita terus berdoa apa saja kepada Allah SWT, ingin berjumpa dengan ibu kita. Mungkin dengan cara itu Allah mungkin membahagiakan menjumpakan kita. Mungkin Allah mengijabah doa-doa kita. Karena sahabat saja, ya kan, berdoa dia yang sudah mati pun dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Itu dengan apa? Dengan doanya dia. Takdirnya mati, ya kan? Tapi Allah hidupkan kembali. Ya kan? Bagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya kan, menghidupkan orang mati dengan takdirnya Allah SWT. Takdirnya apa? Dengan doa. Nah, jadi takdir itu bisa diubah dengan doa. Insyaallah. Insyaallah Bu Rosa, Ibu Sally, bagaimana? Ibu Soli. Sama-sama. Mau ya kalau kurangnya insyaallah, tapi insyaallah Bu Sally kita kembalikan diri kita kepada Allah SWT. Kita sadar yang tidak boleh kita meratapi, menyesali tidak boleh. Ya kan? Kalau kita misalkan merasa kehilangan itu wajar. Karena kita adalah manusia biasa. Yang penting kita ikhlas, berusaha untuk ikhlas, walaupun ikhlas itu mungkin berat dan sulit, tapi dengan amal ibadah kita perbanyak amal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, kita perbanyak istighfar kita kepada Allah SWT, sadari bahwa kita adalah manusia biasa dan juga kita akan kembali kepada Allah SWT. Sebagaimana doa kita masuk kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya Allah, insya kami pun akan bersama kamu, wahai orang yang ada di kubur. Dengan cara kita menyadari kebesaran Allah SWT, menyadari Allah SWT maha sayang pada hambanya, kita sayang kepada orang tua kita, tapi Allah jauh lebih sayang kepada orang tua kita, insyaallah. Kalau kita menyadari itu, insyaallah akan timbul rasa ikhlas dalam diri kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Ya Bu ya. Amin. Insyaallah kurang lebih seperti itu Bu Sally ya, insyaallah ya. Ya. Insyaallah. Jadi ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT, jadi yang penting kita jangan ada syirik dalam diri kita. Yang tidak boleh itu menyekutukan Allah. Misalkan ada fotonya, kita agungkan foto-fotonya dia, ya kan, itu mungkin tidak boleh. Kita cukup berdoa. Orang Islam mengajarkan kita cukup berdoa, berserah diri kepada Allah SWT, ya kan. Insyaallah Allah SWT akan ijabah doa-doa kita. Dan kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah SWT. Sebagaimana tadi mengatakan, ini indah zonni abdi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah SWT. Insyaallah ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT berikan kekuatan iman kepada kita. Ya kan, kekuatan iman kepada kita, Allah tanamkan rasa keikhlasan dalam diri kita. Karena ikhlas ini sangat penting. Iman itu adalah ikhlas. Ya kan, ikhlas. Karena itulah cara memperbaiki iman kita, perbanyak. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, qulu la ilaha illallah tuflihun. Perbaikilah, ucapkan kalimat Allah, itulah akan buat diri kamu bahagia. Kalau iman kita terasa menurun, ya kan, perbanyak istighfar pada Allah SWT, perbanyak berzikir pada Allah SWT, perbaiki sholat kita. Mungkin sholat kita belum khusyuk, mungkin sholat kita belum sempurna, maka karena itulah mungkin kita selama ini hanya masih melakukan sholat wajib saja. Kita perbanyak sholat sunat kita, sholat sunat qobliyah kita, sholat sunat ba'diyah kita, puasa sunat kita perbanyak. Makin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka Allah SWT makin lama-lama makin tanamkan rasa ikhlas yang luar biasa pada diri kita. Tapi kalau makin menjauhkan diri kita kepada Allah SWT, syaitan makin menggoda kita. Kenapa? Itu adalah dari godaan syaitan. Kita tahu kepada Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan sebab itu lama-lama, ya kan, kita akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai dan dari Allah SWT, dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan cucu kita di surga firdausnya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Ini Ibu, ada yang Bu bertanya lagi? Insyaallah. Silakan. Halo, Ibu semuanya. Kalau sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Yanti. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz dapat pencerahan ya dari Pak Ustadz. Ya saya juga kan ngalamin juga seperti yang Mbak Sally tadi alamin itu gitu. Ya memang berat Pak Ustadz, untuk ikhlas itu memang benar-benar berat gitu. Berat banget. Berat sekali gitu. Sampai sekarang aja masih jalaninnya Mbak Yanti. Iya, kadang Pak Ustadz itu kadang
lihat bajunya aja gitu kan, lihat Bener apanya aja bener. itu masih yang gimana ya Pak Ustadz gitu. Itu yang berat gitu. Masya Allah. Pengennya hadir. Gitu. Tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan insyaallah Pak Ustadz pencerahannya bisa membantu Amin amin. saya gitu Iya. gitu ya mungkin Iya Mbak Rianti, sama-sama kita iya belajar ikhlas ya. iya Ini insya Allah Mbak Yanti, Mbak Rosa, Mbak Ibu Seli dan juga baru adik ipar kami baru meninggal dunia juga ya. Adiknya iya kan iya itu baru meninggal dunia juga. Jadi begini Mbak, apa namanya? Memang setan itu permainannya halus Mbak. iya. Halus sekali. Itu Pak Ustadz yang kadang saya tuh jadi mikirnya begini, kadang tuh kan saya tuh kalau misalnya timbul perasaan kayak begini gitu ya Ustadz, sedih gitu, itu pada saat-saat misalnya ya pada saat-saat misalnya besok mau libur atau apa gitu yang biasanya kan lebih banyak waktu Kegiatan. sama suami gitu kan, gitu. Nah terus tiba-tiba kan timbul rasa sedih gitu ya Pak Ustadz gitu. Apakah itu benar itu rasa kadang-kadang kan setan juga bisa mengusik kan itu supaya kita sedih atau apa gitu. Saya tuh ya Allah, saya tuh kangen sama suami saya tuh ada kok sedih gitu ingat suami saya gitu. Apakah ini benar dari perasaan saya? Emang ini gitu atau ini setan nih yang menggoda aku nih untuk untuk sedih gitu, untuk udah inget aja dia gitu, ini apa gitu ya, kenangan-kenangan yang lama-lama itu ya sama suami itu tiba-tiba dimunculkan terus sosok suami itu tuh begitu jelas tergambar gitu, terlihat gitu ya gitu. Apakah itu setan? Apakah itu emang benar? Itu tuh saya jadi kadang-kadang bingung gitu. Pak Ustadz itu saya sendiri takut gitu misalnya kalau misalnya, kok aku kok ini ya, kok sedih kayak gini ya, ya Allah gitu, saya tuh bilang ikhlas gitu, tapi kok masih ada perasaan kayak begini gitu. Apakah saya tuh belum ikhlas, udah benar ikhlas apa belum ikhlas gitu, apa ini hanya, setan yang berusaha untuk, apa ya, mengusik saya gitu, mengusik hati saya gitu untuk sedih gitu, jadi jatuhnya nggak ikhlas gitu loh, Pak Ustadz, gitu. Ini Mbak Yanti ya, masalah yang pertama kali ada satu doa ya, diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, ya Allah yang mengqalibul qulub, tsabit qulubina ala dinika wa ta'atika. Ya kan, jadi ya Allah, Engkau lah yang Maha bala-balikan hati Allah. Allah yang menimbulkan rasa cinta kepada kita. Allah yang menimbulkan rasa sayang kepada kita, dan Allah juga yang bisa menghilangkan rasa cinta dan sayang itu dari kita. Nah, ya Allah, Allah yang menimbulkan rasa takwa dalam diri kita, Allah menimbulkan rasa takwa dari kita, dan Allah juga yang bisa menghilangkan rasa takwa dan takwa itu dalam diri kita, nauzubillah. Oleh karena itulah yang pertama kali kalau hal-hal terjadi seperti itu, kita istighfar kepada Allah SWT. Dia kan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, kita istighfar kepada Allah SWT. Nah, kadang-kadang ingatan itu datang kepada kita ketika kita kadang-kadang iman kita melemah. Karena iman manusia ini tidak sama dengan imannya para malaikat. Imannya malaikat itu, iman manusia itu yazdad wa yanqus. Iman manusia itu al-imanu yazdad wa yanqus. Iman manusia itu naik dan turun. Ketika imannya lagi naik-naiknya, dia berzikir pada Allah SWT. Dia sholat sunatnya tidak pernah tinggal. Dia akan munajat kepada Allah SWT. Dia doakan almarhum atau almarhumah didoakan segala macamnya. Karena ketika itu dia imannya lagi tinggi. Dan setan pun tidak berani menggoda. Dia baca Al-Quran. Saya cinta kepada suami saya cinta kepada istri saya cinta kepada anak saya meninggal dunia, saya cinta kepada ibu saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia. Maka kita dia baca Yasin, dia baca Al-Quran, dia pahalanya dia serahkan. Maka ketika itu dia lama-lama menyadari bahwa dia memang kita ini punya Allah dan kita akan balik kepada Allah, dan saya juga akan seperti itu. Dan ketika saya meninggal dunia juga ada orang-orang yang akan kehilangan saya. Ya kan? Akan ada orang kehilangan saya yang sama seperti saya rasakan sekarang ini.
Maka kalau kita menyadari itu semuanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah kita akan berusaha untuk coba untuk bisa ikhlas. Nah, ketika terjadi hal seperti itu kepada kita, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang setan itu bisa bermain di situ, melemahkan iman kita, melemahkan keyakinan kita, melemahkan ketakwaan kita, melemahkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sesi ibadah, saya sholat. Lakukan sholat sunat. Lakukan, kalau kalian ketika itu bukan sholat wajib, lakukan sholat sunat. Minta, ya Allah, saya ini kok ingat terus ya Allah kepada dia ya Allah. Saya ingat terus kepada orang tua saya yang meninggal dunia ya Allah. Berikan hamba ketenangan ya Allah. Engkau yang bolak-balikkan hati ya Allah. Berikan tenang kepada almarhum ibu saya meninggal dunia, almarhum keluarga saya meninggal dunia, almarhum suami saya meninggal. Berikan ketenangan kepada dia ya Allah. Ya kan, berikan keberkahan dalam dirinya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dia. Perbanyak doa-doa kita kepada Allah SWT untuk orang yang telah meninggal dunia. Insya Allah, maka dengan cara seperti itu Allah tanamkan rasa ketenangan dalam diri kita. Karena Allah, kata Allah SWT, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya karena hati kita ini tidak tenang, maka ada rasa was-was dalam diri kita. Setannya ketika rasa was-was itu datang, setan menggoda. Ya kan? Wah, pingin jumpa lah. Kalau gitu saya mati aja lah. Ya kan? Kalau gitu saya begini aja lah. Itu setan sengaja melemahkan keimanan kita. Kenapa saya tidak panggil bersama dia saja? Kenapa saya tidak wafat bersama dia saja? Memang itu setan pintarnya seperti itu. Tapi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, ya Allah, Engkau bisa menenangkan hati hamba, ya. Terus minta kepada Allah, berzikir kepada Allah SWT. Nah, zikir inilah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, zikir terbaik itu apa? Sholat. Zikir terbaik itu apa? Sholat. Kata Allah mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Ya kan? Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah SWT. Ya kan? Zikir bisa menenangkan hati, dan zikir terbaik itu adalah apa? Sholat. Ya kan? Karena di dalam sholat itu terdapat berbagai macam zikir. Ya kan, Mas? Setelah sholat baru kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih, sebagainya macamnya. Nah, oleh karena itulah Mbak Yanti, ya, misalkan ibu-ibu semuanya, ya kan, kadang-kadang khususnya wanita ya, wanita ini kita lemah, manusia itu diciptakan lebih lemah daripada laki-laki. Nah, ketika kita ini dalam keadaan sepertinya, kita dalam keadaan iman kita kayaknya menurun nih, maka kita itu perbanyak zikir atau ucapkan kalimat la ilallah sebanyak-banyaknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha dengan berzikir seperti ini, iman kita lama-lama akan menambah. Oh iya, saya ini kan manusia biasa. Suami saya almarhum juga adalah manusia biasa. Almarhum ibu saya juga manusia biasa. Dia juga manusia biasa. Akan dipanggil juga oleh Allah SWT. Maka lama-lama akan kesadaran itu akan datang. Tapi makin jauh kita daripada Allah SWT, makin kita tidak melaksanakan perintah Allah SWT, godaan itu akan datang. Ya kan? Nah, menurut godaan ketuhan akan datang. Lihat bajunya, ingat dia. Nah, kemudian kalau ada yang meninggal dunia keluarga kita, kalau ada barang-barangnya dia, ya kan, misalkan kalau ada bisa kita sedekahkan. Ya kan, mereka sedekahkan itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Mungkin buat yang almarhumnya meninggal dunia juga mungkin pahalanya sangat luar biasa sekali. Kalau bisa kita sedekah pakainya dia, apa yang mungkin yang bisa kita sedekahkan itu lebih bermanfaat. Ya kan, lebih bermanfaat. Ya kan, sambil kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, insyaallah ya. Ya Mbak Yanti ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Yanti. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah SWT ya. Insyaallah. Irzal, Bu Mbak Yanti ya, Masya Allah ya. Iya. Nenek Irzal 2 orang, 3 orang ya. 2 orang itu kakek, nenek. 2 itu Irzal melepas di depan mata Irzal sendiri. Ya kan, depan mata Irzal. Ya, apa namanya, ikut mengucapkan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah dan sebagainya macamnya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi Bang apa namanya, subhanallah ya. Jadi memang ada rasa sedih itu pasti ada. Rasa manusia itu memang manusia kita ini manusia biasa. Nah, kalau tapi yang penting kita sadari bahwa ini adalah punya Allah, kita akan beri kepada Allah SWT, dan kita perbaiki iman kita, keyakinan kita kepada Allah SWT. Insyaallah baiki keyakinan kita kepada Allah SWT. Kalau kita cinta dengan orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, apa yang kita lakukan buat dia? Doakan dia. Bacakan, berikan amal baik buat dia. Sedekah buat dia, ya kan? Kemudian kita lakukan amal baik buat dia. Apa amal baik itu? Doa, ya kan? Setiap status kita, dalam setiap kita lantunkan doa buat dia. Dalam sujud terakhir kita lantunkan doa. Cinta kepada orang tua, ya Allah, saya begitu cinta kepada orang tua saya, Allah. Tapi Engkau lebih cinta, ya Allah. Maka karena itulah, ya Allah, jauhkan daripada azab kubur, ya Allah.
jauhkan daripada azab api neraka ya Allah, mudahkan hisabnya di akhirat nanti ya Allah, masukkanlah ke dalam surga firdausnya Engkau ya Allah, dan kumpulkan kami ya Allah bersama istri, suami, anak kami dan orang tua kami nanti di surga firdausnya Engkau. Dengan doa-doa seperti itulah insyaallah kan menanamkan rasa cinta kita lebih lagi kepada Dia, karena kita cinta karena Allah SWT, melepasnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya ibu-ibu ya, insyaallah ya, yang dirahmati Allah SWT. Insyaallah mungkin seperti itu kurang lebih ya ibu-ibu ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi insyaallah? Ya, Ibu Seli, Ibu Rosa, Mbak Yanti, Mbak Win, Mbak Zulia, kemudian Mbak Didi, Mbak Nisa, satu lagi lupa namanya nih ya. Nah, dan semuanya Mbak Jun, kemudian kita semuanya insyaallah ya. Dan semua ibu-ibu pengajian hidayah. Jadi di bulan Rajab ini jadi kita berdoa ya kan, semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Syaban, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan insyaallah, amin ya rabbal alamin ya kan. Kemudian juga di bulan Rajab ini kita perbanyak amalan kita kepada Allah SWT. Diingat seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kalau kita sekarang sedih ya kan, lihat orang yang sedihnya jauh daripada kita. Kalau hari ini kita kehilangan, mungkin orang lainnya banyak ada kehilangan. Hari ini mungkin kita kehilangan misalkan saudara kita, orang di tempat lain di Palestina, ya kan, di Syria. Kadang-kadang satu keluarga dipanggil Allah SWT, ya kan, ada saudara kita. Kalau hari ini kita sakit, mungkin lihat pergi ke rumah sakit, masih banyak orang lebih jauh sakitnya dari berbadan pada kita. Kalau hari ini kita hanya bisa naik mobil atau hanya bisa naik sepeda, kita bersyukur lagi. Masih ada banyak orang yang naik sepeda, masih banyak orang yang berjalan kaki, bahkan ada orang yang tidak bisa berjalan. Nah, kalau kita menyadari itu semuanya, ya kan, sebagaimana firman Allah tadi yang kami bacakan, ini sebagian sabdanya Rasulullah SAW dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq tadi, mengatakan seperti itu juga. Oleh karena itulah insyaallah Allah SWT akan tanam rasa ikhlas kepada kita, dan insyaallah kita terus minta kepada Allah SWT, ya Allah, tanamkanlah rasa ikhlas dalam diri hamba ya Allah. Itu harus kita minta kepada Allah SWT. Ya Allah, tanamkan rasa ikhlas dalam diri hamba ya Allah. Ada Bu, ya kan, batu yang keras pun bisa hancur dengan setetes air, ya kan. Walaupun jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, ya kan. Walau takdirnya itu menjadi A, ya kan, tapi ketika terus berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, mungkin kalau takdir hamba begini ya Allah, tapi hamba ingin begini ya Allah, ya kan, begini ya, tapi Engkau yang merubah semuanya ya Allah. Hamba yakin ya Allah, Engkau yang Maha menciptakan, Engkau yang mau merubah semuanya, ya kan, berikan yang terbaik buat hamba ya Allah. Mungkin bisa menjadi B, ya kan, bisa menjadi B, dan bahkan bisa menjadi C, dan lain sebagainya macamnya, ya kan. Insyaallah karena itu ibu-ibu yang tidak boleh dalam hidup inilah wala ta'asu min rohillah, kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah SWT, karena rahmat Allah itu besar. Dan satu lagi, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita cinta kepada keluarga kita cinta kepada orang tua kita cinta kepada anak-anak kita cinta kepada istri kita cinta kepada suami kita. Tapi kalau mangsanya Allah berkehendak memanggil mereka lebih dulu, maka Allah lebih jauh lebih cinta kepada dia daripada kita. Ya kan, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya kan, asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, jangan-jangan sesuatu yang kamu misalkan kamu anggap itu jelek mungkin baik menurut Allah SWT, dan sesuatu yang kamu anggap baik mungkin tidak bagus menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berbaik sangka pada Allah SWT, kita terus bermuhasabah diri, dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Jangan lupa sholat kita perbaiki, amal kita perbaiki, zikir kita perbanyak, insyaallah iman kita pun akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada ibu-ibu semuanya juga termasuk Heriza pribadi, jangan lupa kita berusaha untuk menjaga wudhu kita. Kita berusaha untuk menjaga wudhu kita, batal wudhu kita wudhu lagi, batal wudhu kita lagi wudhu lagi. Kecuali kita dalam keadaan ibu-ibu mungkin yang berhalangan ya. Tapi kalau tidak berhalang, usahakan untuk menjaga wudhunya terus, walaupun sulit ya kan, walaupun nanti buang angin dan sebagainya macamnya. Usahakan, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah SWT. Ya, insyaallah ibu-ibu ya. Semoga kita semuanya diberikan rahmat Allah SWT, diberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita dan pada keluarga kita, dan semoga anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Hafiz dan amin ya rabbal alamin.
Setelah ibu-ibu ada yang bertanya lagi, insyaallah. Kalau tidak, kita berdoa kepada Allah SWT. Nanti kita tutup dengan doa kepada majelis ya. Udah semuanya ibu-ibu? Gimana Mbak Yanti? Udah? Ibu ketua nih. Ibu ketua. Udah Pak Ustadz, insyaallah udah. Ibu-ibu yang lain mungkin insyaallah ada yang bertanya, silakan ibu-ibu sebelum ditutup. Kirimin doa buat sakit ya Pak Ustadz, karena saya lagi dikasih sakit. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya Mbak Rosa. Iya. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jannah. Ibu-ibu, gimana, ada yang mau bertanya lagi? Apa gimana kita langsung minta doanya Pak Ustadz? Sekalian ditutup, mungkin ibu-ibu juga ada kesibukan kali ya, mau segera beraktivitas kembali. Teh Didi, gimana? Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Untuk saat ini dicukupkan. Oh ya. Jazakumullah khair. Ya. Ya. Ya, Pak Ustadz gimana ditutup aja Pak Ustadz, sekalian minta doanya untuk semuanya Pak Ustadz. Oke, biar kita semua dikasih kesehatan, dijaga semua dari musibah, bala, segala bencana, diangkat kesedihannya yang sedang bersedih. Amin ya Rabbal Allah. Insyaallah Mbak, apa namanya? Kita berdoa ya Bu ya. Yang pertama kali sebelum kita berdoa kepada Allah SWT, kita istighfar ya 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita angkat tangan kita kepada Allah SWT ya ibu-ibu insyaallah ya. Nah, semoga kita semuanya diberikan kemudahan Allah SWT. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa du'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taktirana ya Allah ya Rabbal alamin.
Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah ibadah solat kami, ya Allah. Terimalah ibadah amal-amal kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kebaikan kami. Terimalah amal ibadah puasa kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah sedekah dan zakat kami, ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya anta mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina ya Allah fi sakaratil maut. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa syatartah wa la maradan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la maitan illa rahimtah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ghafir lana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira wadkhilhuma ilal jannatil firdausi ahla bila iqabin wa bila hisab wa harimhuma min adzabil qabri wa adzabin nar ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayang dan kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami ketika kami masih kecil ya Allah, dan mendidik kami ketika kami masih kecil ya Allah ya Rabbal Alamin. Wadkhilhum ilal jannatil firdaus ya Allah. Masukkanlah mereka ya Allah ke dalam surga firdausnya Engkau ya Allah, tanpa iqab dan tanpa hisab ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa harimhuma min adzabil qabri wa adzabin nar ya Allah. Jauhkanlah mereka ya Allah daripada azab kubur dan azab api neraka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni min maqamis salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami dan keturunan kami ya Allah anak yang soleh dan solehah ya Allah, hafiz dan hafizul Quran, da'i dan da'i ya Allah, qori dan qori Al-Quran ya Allah, yang bisa mendoakan kami ya Allah, yang bisa ya Allah berbakti kepada orang tua ya Allah, yang berbakti antara melaksanakan perintah Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami dan keluarga kami kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya muqimas sholati ya Allah, ya muqimas sholati ya Allah, ya muqimas sholati ya Allah. Ya Allah, Allahumma ajirna, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami telah banyak berbuat dosa ya Allah. Kami telah banyak berbuat zalim ya Allah. Kami telah banyak menzalimi orang-orang ya Allah. Kami telah banyak menzalimi ya Allah keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, anak kami dan istri kami dan suami kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang Engkau ridha ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, angkatlah penyakit kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat di muka kami ya Allah. Angkatlah penyakit guru-guru kami, kaum kerabat kami, sanak famili kami ya Allah. Angkatlah penyakit ya Allah, anak nisa ya Allah. Angkatlah penyakit barosa ya Allah. Angkatlah penyakit kita semuanya ya Allah ya Rabbal Alamin. Angkatlah penyakit saudara kita ya Allah. Kaum kerabat kita, sanak famili kita ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu ya Allah ada sakit apa dalam diri kami ya Allah. Angkatlah penyakit dalam diri kami ya Allah dan keluarga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma antas safi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit ya Allah.
Sesungguhnya penyakit itu datangnya dari Engkau ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatana wa akhlifna khairan minha ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau adalah punya kami ya Allah, punya Engkau ya Allah, dan kami akan kembali kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur Rahim. Bimbinglah kami kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkanlah kami daripada siksa azab api neraka dan azab kubur ya Allah. Masukkanlah kami dan keluarga kami, sana famili kami ke dalam surga Firdaus yang Engkau tanpa ikau dan tanpa hisab ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kalau seandainya ada ya Allah yang Engkau panggil dulu di antara kami ya Allah, maka ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah kami dengan iman ya Allah. Hidupkanlah kami dengan Islam ya Allah. Hidupkanlah kami dengan amal-amalan yang soleh ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jumpakanlah kami ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang tua kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, di surga Firdaus yang Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama ya Allah keluarga kami ya Allah di surga Firdaus yang Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, bersama sahabat-sahabat Engkau ya Allah di surga Firdaus yang Engkau ya Allah, dan bersama orang-orang yang soleh ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi a'udzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala sholihan tardahu wa dakilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah, bersama orang-orang yang Kau cinta ya Allah ya Rabbal Alamin, di surga Firdaus yang Kau ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbal Alamin, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan kami tidak ada hutang, tidak ada janji, tidak ada nazar, dan tidak tanggungan tinggal di dunia ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berangkatkanlah kami haji dan umroh ya Allah. Berangkatkanlah kami dan haji dan umroh. Izinkanlah kami untuk bisa sujud dan bersama kepada Engkau di depan Ka'bah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni min maqamis sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba war riba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT ijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allah SWT mudah segala dan juga yang
penyakitnya semuanya, Mbak Rosa, Amin. kita juga Amin, amin. Amin. semuanya. Kita ini ada Amin. tubuh kita, ya kan, mungkin ada apa dalam tubuh kita juga kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah SWT. Dan terakhir Amin. kita baca Al-Fatihah ya, kita baca Al-Fatihah ini buat umum buat semuanya. Kali yang punya masalah angkat masalahnya, Amin. kerja pekerjaan yang halal dan berkah, yang Amin. kemudian belum menunaikan ibadah haji dan umrah, semoga Allah berangkatkan haji dan umrah secepatnya. Amin. Amin. Yang belum Amin. punya Amin. pendamping, semoga Allah berikan pendamping, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang soleh dan solehah, amin, yang soleh dan solehah. Nah, kemudian yang belum punya anak, Allah kurnia anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kita juga, kemudian semoga apa yang telah meninggal dunia, Allah jadikan mereka semuanya husnul khotimah. Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah ganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan, Allah masukkan ke dalam surga firdausnya Allah SWT tanpa iqab dan tanpa hisab. Dan semoga nanti kita juga semuanya diwafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang mana mampu di akhir akhir kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kita dan keturunan kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, hafiz dan hafizul Quran, da'i dan da'iyah, qori Al-Quran, yang bisa nanti mendoakan kita, ya nanti ketika kita meninggal dunia, nanti anak-anak kita akan mandikan jenazah kita, mengafani jenazah kita, menguburkan jenazah kita, menyolatkan jenazah kita, amin ya rabbal alamin. Insyaallah, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah berantu datangnya dari Allah SWT dan salahnya dari kami pribadi, dan belah tutupnya doa para majelis. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.